Usai agenda sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan kemarin, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bilang pemerintah bakal mencabut 22 perizinan pemanfaatan hutan, termasuk izin di Sumatera seluas lebih dari 100.000 hektar. Keputusan ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan izin pemanfaatan hutan di sejumlah wilayah. Atas petunjuk Pak Presiden, saya akan mencabut 22 PBPH, perizinan berusaha pemanfaatan hutan di yang luasnya sebesar 1.012.016 hektar, termasuk diantaranya di Sumatera seluas 116.198 hektar. Usai bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah di Sumatera, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH mengidentifikasi sebuah perusahaan bernama PT TBS yang terindikasi menyebabkan banjir Sumatera. Satgas PKH mengungkap, PT TBS diduga terlibat pembalakan liar yang menyebabkan kayu gelondongan di banjir Sumatera. Sejauh ini, Bareskrim telah memeriksa 16 saksi dari PT TBS. Bahwa ini sudah ada satu yang ditangani oleh Bareskrim Polri atas nama perusahaan PT TBS. Tetapi dari laporan anggota Satgas PKH tadi, kita sudah mapping perusahaan-perusahaan mana saja penyebab bencana ini. Sudah diketahui identitas, sudah diketahui lokasi, sudah diketahui kira-kira perbuatan pidana seperti apa yang terjadi. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bilang sudah ada satu korporasi yang naik ke tahap penyidikan dan ada 2 korporasi lain yang segera naik ke tahap penyidikan berkaitan dengan dugaan tindak pidana pembalakan liar penyebab bencana banjir Sumatera. Kita sudah menaikkan sidik satu korporasi dan kita sedang mendalami proses yang lain. Kemungkinan ada 2 lagi yang akan kita naikkan. Nanti secara bertahap kita akan terus bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan. Namun yang jelas pemeriksaan di lapangan saat ini terus berlanjut. Saat ini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah memetakan puluhan perusahaan yang diduga menjadi penyebab terjadinya bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah di Sumatera. Perusahaan-perusahaan tersebut tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan keterkaitan langsung terhadap daerah aliran sungai. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, puluhan korporasi tengah dalam pemetaan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH karena diduga menjadi penyebab terjadinya bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah di Sumatera. Sementara Kapolri juga bilang sudah ada satu korporasi yang naik ke tahap penyidikan berkaitan dengan dugaan penyebab bencana di Sumatera. Lalu seperti apa temuan-temuan di lapangan dan bagaimana pula proses perizinannya? Kita akan bahas bersama dengan juru bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, dan juga ada Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace, Ari Rompas, telah bergabung bersama kami melalui sambungan daring. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat pagi Mbak Adis, Mbak sama Mas Aris. Ya. Selamat pagi. Ya, oke. Saya mau ke Pak Barita dulu. Pak Barita, kalau dari temuan PKH, datanya sudah ada berapa perusahaan atau korporasi yang sudah masuk di PKH dan diduga melakukan pelanggaran kalau dari data PKH? Ya, tim Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang sudah melakukan langkah-langkah identifikasi, verifikasi, dan pengecekan langsung ke lapangan sebagai dampak akibat bencana yang terjadi beberapa waktu yang lalu, sudah mengidentifikasi dan sudah melakukan pemanggilan kepada beberapa korporasi. Untuk Provinsi Aceh itu ada 6 korporasi, untuk Sumatera Utara ada 8 korporasi dan 4 individu perorangan, dan untuk Sumatera Barat ada yang sudah diidentifikasi sejumlah 13 korporasi. Nah, terhadap korporasi yang diduga
ya melakukan pelanggaran. Pelanggaran baik pelanggaran perizinan maupun pelanggaran pelaksanaan perizinan itu ataupun kegiatan ilegal yang dilakukan klarifikasi pemanggilan untuk selanjutnya ditentukan langkah-langkah hukum yang akan dilakukan oleh tim Satgas. Di sana ada kepolisian, ada penyidik pegawai negeri sipil kehutanan, lingkungan hidup, ada kejaksaan, ada 12 kementerian lembaga di dalam Satgas Penertiban Kawasan Hutan ini. Jadi langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam kaitan penyidikan itu sudah ada satu korporasi yang naik ke penyidikan dan akan menyusul sesudah dilakukan penyidikan, sesudah dilakukan pemanggilan, pengecekan dan pemeriksaan status korporasi yang lain. Tidak sama kegiatan ilegal atau pelanggaran yang dilakukan korporasi itu. Ada yang memang tidak memiliki izin, ada yang melakukan pembalakan liar, ada yang melakukan perambahan di kawasan hutan lindung atau hutan konservasi, itu macam-macam. Tetapi yang jelas, korporasi yang kami sebutkan tadi memiliki peranan signifikan sehingga menimbulkan terjadinya bencana banjir, dan tentu saja secara hukum Satgas Penertiban Kawasan Hutan bekerja sama dengan institusi penegak hukum yang ada di dalamnya, Mbak Adis, akan bekerja untuk memastikan pertanggungjawaban dari korporasi maupun individu, baik secara pidana maupun secara administratif. Administratif itu artinya peninjauan kembali, evaluasi terhadap perizinan-perizinan tadi yang disinggung Mbak Adis. Bagaimana itu keluar, bagaimana pelaksanaannya, dan bagaimana evaluasinya selama ini. Sehingga tata kelola pengawasan hutan kita itu ke depan akan lebih baik dengan regulasi dan tata kelola yang diperbaiki dan dievaluasi berdasarkan keadaan yang ada sekarang, sehingga ini diharapkan tidak terulang lagi dan pengawasan serta perlindungan terhadap kawasan hutan kita bisa jalankan efektif. Begitu Mbak Adis. Oke, saya ingin tahu, tadi kan Anda menyebutkan kalau di Aceh itu ada 6, kemudian di Sumatera Utara itu ada 8, terus termasuk juga ada individu juga, kemudian di Sumatera Barat juga banyak. Korporasi-korporasi yang tadi Anda sebutkan ini masuk dalam korporasi yang dicabut izinnya oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni 22? Ya, itu adalah bagian dari langkah administratif di mana Kementerian Kehutanan, penyidik pegawai negeri sipil yang ada di sana juga ada di dalam koordinasi di dalam Satgas. Sehingga langkah-langkah administratif berupa pencabutan izin termasuk evaluasi perizinannya secara administratif itu langkah yang dilakukan oleh otoritas kehutanan. Tidak menutup proses pidana yang sementara sudah berjalan penyidikan yang Mbak Adis, terus khususnya untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum pada masyarakat yang mengalami dampak dari akibat banjir ini. Serta satu lagi yang tidak kalah penting adalah pemulihan keadaan. Satgas Penertiban Kawasan Hutan juga melakukan penghitungan kerusakan lingkungan serta kerugian dari masyarakat untuk dipertanggungjawabkan oleh korporasi yang diduga melanggar terhadap sehingga menimbulkan bencana ini terjadi. Jadi itu simultan dilakukan dan kita harapkan dalam waktu singkat ini bisa segera diselesaikan, serta kedepannya yang tadi evaluasi terhadap regulasi di mana ada celah kerawanan agar tidak lagi ada praktek-praktek yang menyimpang dari tugas yang harus dijalankan demi menjaga dan memelihara kawasan hutan kita sebagaimana sudah diperintahkan oleh Presiden maupun Ketua Pengarah dari Satgas ini, Menteri Pertahanan bersama dengan Jaksa Agung, Kapolri, dan Panglima TNI. Begitu Mbak Adis. Saya ingin tahu selanjutnya begini, selama ini sebenarnya mekanisme perizinannya itu seperti apa, termasuk juga soal pengawasan yang dilakukan oleh Satgas PKH? Ya, Satgas PKH itu dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2025 yang ditandatangani 21 Januari 2025. Jadi coba Mbak Adis bayangkan Presiden itu dipilih dan dilantik pada Oktober 2024 kemarin. Maka beliau dalam waktu 3 bulan sudah bisa memetakan bahwa masalah hutan kita itu di sektor hulunya perizinannya itu ya memiliki kontribusi terhadap permasalahan hutan.
Nah, benar saja kemudian terjadi pada November kemarin. Jadi artinya ini juga adalah bagian yang harus terus-menerus dievaluasi, ya baik secara internal oleh otoritas terkait, baik itu kehutanan maupun agraria tata ruang maupun ESDM, sehingga praktek-praktek ilegal di kawasan hutan kita itu bisa ditertibkan. Praktek ilegal dimaksud adalah perizinan yang tidak sesuai atau perizinan yang tidak ada, ya pembalakan liar, penambangan liar, dan aktivitas lain. Ini semua harus dikembalikan dan didudukkan pada ketentuan regulasi, sehingga evaluasi, monitoring, pengawasan negara terhadap praktek itu dasarnya adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tata kelolanya. Begitu Mbak Adis. Oke, sebelum kasus ada soal bencana 3 provinsi ini, apakah kemudian Satgas PKH memang sudah melakukan penyelidikan atau kemudian ketika bencana ini terjadi baru kemudian ada pencabutan izin? Oh, itu sudah dilakukan semenjak keluarnya peraturan presiden ini. Antara lain yang bisa saya sampaikan adalah 1, penagihan denda administratif terhadap perusahaan yang melanggar, ya itu sudah berhasil itu menagih triliunan rupiah, itu 1. Yang kedua, Satgas telah berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan yang dikelola secara tidak sah, itu seluas 3,828.272 hektar. Dan itu telah diserahkan kepada BUMN Agriminas Palma Nusantara 1,5 juta hektar. Selain itu, telah diserahkan ke Kementerian Lingkungan Hidup Taman Nasional Tesonilo itu seluas 81.793 ya hektar. Jadi itu langkah administratif penguasaan kembali dan pemulihan aset. Ini dilakukan secara simultan selama ini, dan hasilnya dari denda administratif itu triliunan sudah masuk kembali pertanggungjawaban korporasi dan individunya, dan secara penguasaan kembali Satgas sudah melakukan penguasaan terhadap 3,8 juta hektar lahan kehutanan kita yang digunakan secara tidak sah. Dan kedepannya langkah-langkah ini akan terus dilakukan untuk memastikan hutan itu digunakan sesuai fungsinya. Di sana ada hutan produksi, ada hutan konservasi, dan ada hutan lindung. Maka ini harus dikembalikan dalam waktu cepat, dan selama ini sudah berproses. Itu yang saya katakan tadi, kalau seandainya ini tidak dilakukan beberapa waktu yang lalu, tentulah bencana ini akan berdampak lebih luas. Nah, kita harapkan sudahlah kita benahi tata kelolanya, kita perbaiki pengawasannya, kita evaluasi perizinan, dan kita evaluasi celah regulasi yang sering digunakan oleh korporasi maupun pihak-pihak yang memiliki dampak lingkungan yang begitu besar seperti bencana kemarin, dan agar tidak terulang lagi ke depan, Mbak Adis. Oke, saya ke Bung Ari Rompas. Bung Ari, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Satgas PKH juru bicara. Nah, kalau dari Greenpeace sendiri, sebenarnya temuannya seperti apa? Sudah separah apa dan pengawasannya seperti apa? Ya, terima kasih. Saya kira dampak yang kita rasakan hari ini memang sudah jelas-jelas mempengaruhi hajat hidup orang banyak, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar daerah-daerah yang kena banjir, yang kemudian sudah menghilangkan nyawa gitu, dan perekonomian yang sudah berdampak. Nah, artinya memang ini sudah urgensi untuk dilakukan. Harapannya tidak ada lagi janji-janji politisi gitu ya, untuk kemudian mencoba memframing bahwa kejadian-kejadian ini adalah kejadian bencana alam, dan kemudian melemahkan persoalan-persoalan utamanya gitu. Karena persoalan utamanya adalah krisis iklim, di mana manusia itu yang menjadi penyebab utama. Tapi memang kita harus lihat lebih dalam siapa manusia-manusia itu yang harus bertanggung jawab. Tentunya kerusakan ini diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan lingkungan, kebijakan-kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang memang itu sudah lama diabaikan, sudah lama kemudian dikeruk oleh segelintir orang, yang kemudian hari ini dirasakan gitu oleh masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah-daerah yang rentan. Nah, dari temuan kami ada sekitar
1.300-an perizinan yang ada di wilayah lokasi di provinsi ini ya. Dan saya kira mungkin temuan Pak Satgas Pak Barita dan kawan-kawan itu seharusnya sudah lama. Dulu kita punya one map policy kok. Kita punya one map policy, ada punya perizinan-perizinan yang sudah bisa diidentifikasi di mana lokasinya, bahkan siapa pemiliknya. Nah, itu yang seharusnya sudah harus dilakukan saat ini gitu ya. Meskipun ada upaya-upaya penegakan hukum, tapi penegakan hukum ini hanyalah salah satu alat. Tapi prosesnya ada di kebijakan, political will, bagaimana kita mengelola sumber daya alam kita yang berkelanjutan. Nah, apa itu pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan? Berarti memang harus dimulai dari kebijakan-kebijakan yang memang lebih progresif untuk melindungi hutan kita. Meskipun kata Pak Barita tadi, Pak Presiden sudah tahu ini, tapi statement-statement politik, statement-statement ke publiknya itu bahwa deforestasi, jangan takut terhadap deforestasi, inilah fakta-fakta yang kemudian kita hadapin saat ini. Nah, ini memang harus ada di kepala Pak Presiden untuk mengubah kebijakan yang lebih progresif untuk melindungi sumber daya alam kita dan hutan kita. Karena melindungi sumber daya alam, sumber daya hutan kita melindungi kepentingan nasional, melindungi hajat hidup orang banyak, termasuk hak hidup orang banyak untuk hidup dalam kondisi lingkungan yang baik gitu. Nah, dari temuan-temuan kami memang Pak Menhub sudah mengumumkan ada 20 ya. 22. Dan saya kira itu adalah 22 ya. Dan itu adalah sebenarnya adalah perusahaan-perusahaan lama yang sudah tidak aktif setahu saya. Karena memang banyak dulu yang HPH itu tidak dilakukan pengawasan, tapi mereka diberikan izin puluhan tahun. Dan itu yang kemudian sering dipergunakan atau kemudian sudah tidak dipergunakan sebagaimana fungsinya, tapi mereka tetap memiliki hak penguasaan terhadap kawasan itu. Itu yang memang setahu saya memang banyak itu yang tidak dilakukan oleh pengawasan oleh pemerintah, oleh kementerian yang berkaitan. Oke, jadi saya ingin konfirmasi lagi. Jadi 22 itu sebenarnya perusahaan lama yang sudah tidak aktif lagi sebenarnya, atau seperti apa? Ya. Asumsi saya seperti itu karena memang banyak sekali perizinan dulu HPH yang memang mereka masih menguasai izin tapi tidak beraktivitas. Nah, itulah pentingnya bagaimana transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam kita itu harus dilakukan. Nah, pemerintah itu harus mengumumkan dong nama-nama perusahaan tersebut sehingga iya betul, sehingga publik ikut memantau, karena memang ini yang persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam kita kan di-keep gitu ya. Dulu kita punya impian, punya one map policy, ada one map itu yang kemudian semua orang tahu, publik tahu, termasuk pemerintah, sehingga pengawasan itu berjalan dengan baik, dengan transparansi. Nah, kalau kasus ini perusahaan tidak kemudian dikeluarkan namanya gitu ya, jadi bisa jadi persoalan ini bisa jadi kong kali kong dan atau main di bawah tanah karena orang tidak tahu, hanya orang-orang segelintir orang yang tahu. Ini jadi persoalan serius lagi ke depan kalau penegakan hukum model gini ini terus dilakukan oleh pemerintah gitu. Oke, saya mau ke Pak Barita. Pak Barita, bagaimana apa sih sulitnya untuk pemerintah membuka saja nama-nama 22 korporasi yang dicabut izinnya supaya ada transparansi di sana, jangan sampai ada seperti yang tadi Anda katakan, jangan sampai ada celah lagi, termasuk juga dugaan di bawah tangan kong kali kong di sana, Bung Barita. Ya. Saya kira masukan dari Mas Ari ini positif ya. Jadi pertama sekali transparansi akuntabilitasnya dilakukan melalui publikasi. Itu hanya persoalan waktu saja untuk memastikan seluruh perusahaan yang dicabut izinnya itu ya memang benar-benar memiliki kontribusi besar bagi terjadinya bencana. Sebab ini kan menyangkut juga hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Langkah-langkah pertama tentu pemulihan keadaan, pemulihan kerusakan yang dialami oleh masyarakat berdampak. Nah, kemudian yang kedua tentu saja tadi one map policy. One map policy itu tidak hanya sekadar kebijakannya, tetapi ya kebijakan yang berorientasi dan didasarkan pada penggunaan teknologi, seperti misalnya di dalam Satgas ada Badan Informasi Geospasial, sehingga koordinat ya citra satelit itu dapat secara akurat dengan skala yang memadai, sehingga tidak ada lagi terjadi tumpang tindih kawasan
yang mana menjadi kewenangan kehutanan dan mana yang menjadi ATR, BPN. Nah, itu harus juga ditertibkan. Lalu yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah kita kan perbaikan ke yang masalah-masalah tadi yang sampaikan Pak Aris menjadi tidak hanya catatan tapi menjadi informasi penting bagi Satgas untuk melakukan evaluasi ke depan, termasuk tadi ya saya sudah sampaikan evaluasi regulasi. Karena Satgas bekerja, begitu juga kementerian sektoral itu berdasarkan regulasi. Regulasi itu maksudnya undang-undang kehutanan, undang-undang lingkungan hidup. Nah, visi yang disampaikan Pak Aris itu saya kira menjadi bagian penting dari evaluasi regulasi kita. Sehingga kebijakan sektor kehutanan ini yang bersumber dari regulasi tentunya sebab negara kita negara hukum itu bisa termuat kebijakan-kebijakan itu. Oke. Sehingga kedepannya landasan hukum untuk melakukan penertiban pengawasan itu ya pelaksanaan one map policy itu tidak hanya sekadar hal-hal yang elementer tetapi menjadi sangat penting. Jadi ke depan ya selain itu juga penggunaan teknologi informasi digitalisasi sehingga semua kawasan hutan kita yang perlu kita jaga tidak digunakan untuk aktivitas di luar fungsinya dan itu dilakukan pengawasan juga. Nah, ini yang saya kira harus dikerjakan dalam tata kelola ke depan, perbaikan regulasi. Celah kerawanan itu betul sekali. Itu ada memang celah kerawanan. Kita tidak menutup mata bahwa ada celah kerawanan, tetapi pemerintah tentu berkewajiban menjaga melakukan perbaikan dengan data-data yang ada dan dengan aturan-aturan yang jelas. Oke, Nah, kalau jadi berbicara itu kalau berbicara soal perbaikan regulasi, jangan sampai ada celah begitu ya. Pemerintah juga harus bertindak tegas dalam hal ini begitu ya. Tidak hanya soal mencabut izin, tapi yang kemudian menjadi pertanyaan selanjutnya, akibat dari kegiatan yang dilakukan oleh korporasi ini banyak sekali merugikan warga di 3 provinsi. Tidak hanya soal bagaimana memperbaiki hutan kembali, kemudian dicabut izinnya saja, lalu bagaimana dengan warga-warga yang harus kehilangan rumah mereka. Ada tidak sebenarnya regulasi dari pemerintah yang bertindak tegas untuk menindak tegas para korporasi ini untuk bisa juga bertanggung jawab terhadap rumah-rumah warga yang hanyut bahkan hancur akibat kegiatan deforestasi tersebut? Ya, Mbak Edis, betul sekali. Itu kemarin sudah disampaikan pada waktu konferensi pers Satgas bahwa Satgas telah melakukan dan akan melakukan penghitungan kerugian yang diakibatkan oleh para korporasi yang diduga melanggar ini, termasuk pemulihan keadaan, mengatasi kerusakan, dan akan membebankan beban kepada korporasi untuk bertanggung jawab, ya. Dalam pemulihan keadaan dan mengatasi kerusakan sarana fasilitas termasuk masyarakat berdampak. Nah, itu satu yang sudah diputuskan untuk segera dilaksanakan ke depan. Memang situasi ini memerlukan waktu, tetapi langkah-langkah cepat memberikan kepastian, keadilan, dan juga penindakan itu harus dijalankan berbarengan dengan proses tata kelola pembenahan yang bisa kita lakukan dalam beberapa waktu berikutnya. Tetapi pemulihan keadaan, mengatasi bencana ini, memberikan rasa keadilan adalah langkah-langkah yang telah ditegaskan oleh pemerintah untuk segera dilakukan dalam mengatasi permasalahan ini dengan segera dan cepat. Oke, kita nanti harapkan ya Bung Barita, pemerintah itu akan mengambil peran termasuk juga akan melakukan tindakan tegas tidak hanya soal pencabutan izin tapi juga pertanggungjawaban dari perusahaan-perusahaan atau korporasi yang selama ini dalam tanda kutip menggerus begitu ya, menggerus kerusakan hutan kita sampai akhirnya menyebabkan bencana ekologis di 3 provinsi ini begitu ya. Banyak sekali warga yang harus kehilangan rumah mereka. Nanti kita akan tunggu bagaimana langkah. Sedikit. Oke, silakan Bung Ari. Ini penting sebenarnya. Ini penting karena memang yang kemudian harus dikejar itu adalah dalam konteks penegakan hukum ya. Karena di Undang-Undang Tata Ruang kita sebenarnya itu juga mengatur asas-asas perdata dan pidana. Dan orang-orang yang memberikan izin atau melakukan aktivitas di luar tata ruang yang diberikan itu bisa mengejar sampai kepada pidana korporasi, termasuk pidana pejabat yang memberikan izin. Dan kalau kemudian itu mengakibatkan kehilangan
nyawa itu lebih besar, bahkan pejabatnya bisa dicabut gitu ya. Nah ini yang harus diperluas lagi dalam konteks penegakan hukum. Jadi bukan hanya soal korporasi, tapi pejabat-pejabat yang lalai memberikan izin, melakukan pengawasan dan kewenangan itu juga harus bertanggung jawab terhadap bencana banjir ini. Jadi jangan sampai tebang pilih, dan ini akan berdampak bencana yang lebih besar lagi kalau dalam konteks penegakan hukum itu dilakukan secara tebang pilih gitu. Jadi memang kita harus lihat semua korporasi semua yang ada di sana, kemudian dilihat sebenarnya mereka sesuai dengan tata ruang, kemudian juga dilihat aktivitas ilegalnya seperti apa, dan itu yang kemudian disampaikan kepada publik, sehingga kemudian publik sekarang marah karena persoalan-persoalan penegakan hukum yang dijalankan tidak transparan, bahkan melemahkan dan main mata di belakang itu udah sering. Dan ini kalau kemudian itu juga dilaksanakan dengan tidak transparan dan akuntabilitasnya yang tidak jelas, itu akan berdampak atau membuat publik semakin marah dengan situasi. Oke, saya harus mempamitkan dulu Bung Barita Simanjuntak karena ada agenda lain begitu ya Bung Barita. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Bung Barita Simanjuntak. Saya masih akan melanjutkan kembali bersama dengan Bung Ari Rompas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Bung Barita Simanjuntak di Sapa Indonesia Pagi. Kalau tadi kita sudah membahas bagaimana temuan-temuan dari Satgas PKH begitu ya, tadi juga disebutkan oleh Barita Simanjuntak bahwa memang ada beberapa korporasi yang sudah dimintai klarifikasi. Salah satunya adalah di Provinsi Aceh ini sudah ada 6 korporasi, kemudian di Sumatera Utara ada 8, termasuk ada juga 4 dari individu begitu ya, dan di Sumatera Barat juga angkanya juga catatannya juga bahkan belasan korporasi juga sudah dimintai klarifikasi. Sementara dari Bareskrim Polri sendiri memang sudah menaikkan 1 korporasi ke tahap penyidikan berkaitan dengan dugaan penyebab bencana di Sumatera. Kami berterima kasih kepada juru bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi Bapak, sehat selalu. Selamat pagi, terima kasih Mbak Adis. Yakinlah bahwa penegakan hukum ini akan berjalan secara transparan, akuntabel, dan akan mengejar siapa yang bertanggung jawab, baik korporasi maupun individu, sesuai dengan saluran hukum yang ada. Terima kasih Mbak Adis, terima kasih Mas Ari. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Nanti kita akan lanjutkan lagi dialog kita bersama dengan Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Ari Rompas. Saudara, seperti yang kita tahu saudara, puluhan korporasi ini dalam pemetaan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan karena diduga menjadi penyebab terjadinya bencana banjir dan juga longsor di sejumlah wilayah di Sumatera. Sementara kalau dari sisi hukum, Kapolri ini juga sudah bilang sudah ada 1 korporasi yang naik ke tahap penyidikan berkaitan dengan dugaan penyebab bencana di Sumatera. Kementerian Kehutanan melalui Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni usai rapat paripurna kabinet di Istana mengatakan bahwa ada setidaknya 22 perusahaan yang dicabut izinnya terkait dengan pemanfaatan hutan. Tapi yang kemudian ditunggu oleh publik adalah pengumuman sebenarnya korporasi-korporasi mana saja yang sudah dicabut izinnya. Transparansi dan juga penindakan tegas dari pemerintah pusat benar-benar ditunggu oleh warga saat ini, apalagi sudah menyebabkan bencana di Sumatera. Saya akan berbincang kembali bersama dengan Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace, Ari Rompas. Bung Ari masih bergabung bersama kami, Bung Ari. Ya, Iya, Bung Ari tadi Pak Barita sudah, Bung Barita sudah izin terlebih dahulu karena ada agenda. Jadi kalau dari kacamata Greenpeace sendiri, sebenarnya evaluasi apa yang harus segera dilakukan dalam hal kebijakan, termasuk juga soal aturan yang kemudian mendukung dari proteksi hutan kita? Bung Ari. Oke, baik, kita mengalami gangguan sinyal bersama dengan Bung Ari Rompas. Saudara, seperti yang kita tahu sampai saat ini pemerintah pusat
terus melakukan penyelidikan terkait dengan korporasi atau perusahaan-perusahaan yang diduga menjadi penyebab banjir di Sumatera. Seperti yang tadi kita perbincangkan bersama dengan Satgas PKH mengatakan bahwa memang ada beberapa korporasi yang sudah dimintai keterangan atau dimintai klarifikasi, saudara.